Kita sekarang berada di rumah pengasingan Bung Karno di Ende, tepatnya di Jalan Perwira, Ende. Rumah ini merupakan salah satu situs penting ketika Bung Karno sang proklamator berada dalam pengasingan. Mari kita sama-sama masuk ke dalam situs ini. Ini ada gambar pura. Ternyata ini lukisan tangan oleh Bung Karno. Dan ini merupakan kayu clipping yang dipergunakan saat menjepit lukisan Pura Bali ketika beliau berada di Ende. Kita masuk ke ruang tamu. Jadi keadaan ini masih utuh seperti Bung Karno berada di Ende, belum digantikan sama sekali. Ini kursi dan ruang tamu. Sedangkan ini merupakan kamar tidur ketika beliau berada di Ende. Keadaan kamarnya mungkin sudah direstorasi sedikit, diperbaiki, mulai dari plafon, atapnya ini terbuat dari anyaman bambu, bisa dilihat. Terus ada kelambu, semuanya bernuansa putih. Foto ini terlihat di gambar Bung Karno bersama keluarga. Beberapa barang-barang peninggalan, yaitu setrika besi, cerek air, dan katrol penimba air. Barang-barang ini dipergunakan Bung Karno dan keluarga saat masih berada di Masingan Ende ini. Ini salah satu lukisan tentang sang proklamator dengan judul Korban Kemerdekaan. Ya, maknanya sangat mendalam. Bung Karno bersama ibu. Piring-piring yang dipergunakan Soekarno bersama keluarga. Ada beberapa keterangan. Yang pertama, ini piring nasi, penyerahan dari Ratna Daram utuh. Ada piring porselin, penyerahan dari Ibu Hamid Depi.
dan juga piring hias. Oh, jadi piring-piring ini sebelumnya sudah diambil oleh beberapa orang dan kemudian dikembalikan untuk ditaruh di museum ini. Ini surat perjanjian cerai antara Soekarno dan istri pertamanya Ibu Inggit Garnassi. Ini ada surat kawinnya. Jadi ini lukisan ini Soekarno sang proklamator bersama istri pertamanya Ibu Inggit Garnassi. Jadi Ibu Inggit Garnassi ini yang menemani Soekarno saat pengasingan di ND. Ada beberapa lukisan. Terlihat di lukisan ini Bung Karno ada sedang mengunjungi salah satu pantai di ND. Ini Bung Karno sedang menikmati pemandian air laut di ND. Ini naskah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Bung Karno. Di keterangan ini adalah naskah tonil. Ada beberapa lukisan. Mungkin ini beliau berada di kuburan salah satu orang terkemuka di ND. Ini ada lukisan tonil-tonil yang dipertunjukkan di Gedung Immaculata antara tahun 1934 sampai 1938 di bawah pimpinan Bung Karno ND. Oh, jadi tonil ini seperti naskah drama atau epigrafi begitu. Terus ini ada beberapa peralatan seperti kain sarung Samarinda, mungkin yang dipergunakan Soekarno ketika berada di sini. Juga ada sebuah naskah yang berjudul Kami Sama-sama Kerja dan Manja, dengan keterangan salinan cerita anak angkat Bung Karno, Ratna Juami, yang ditulis menggunakan pena atau ballpoint. Dan ini ada dulang dan alas kuningan. Oh, ini pengalas gelas dan juga dulang. Berikutnya kita lihat ada kaki meja berukir. Ini gambarnya, dan juga sebuah biola yang di keterangan ini pernah dimainkan oleh Bung Karno. Dan ada beberapa foto. Atau lihat di foto Bung Karno bersama Ibu Inggit Garnassi dan beberapa tokoh lainnya sedang berpose di samping rumah pengasingan ini. Dengan keterangan Soekarno, Inggit, Ratna Juami ketika semasa pembangunan di ND Flores bersama kawan-kawan dari Tonil Kelimutu. Kita masuk ke ruang berikutnya. Ada kamar tidur Bung Karno. Kita lihat pada sebelumnya tadi, ini plafonnya terbuat dari anyaman bambu. Ini di depan pintu kamar ini ada lukisan atau potret dari Ibu Inggit Garnassi. Insinyur Soekarno. Dan ini ada tongkat Bung Karno dengan motif binatang monyet.
dipergunakan Bung Karno di dalam kota untuk menghina atau merendahkan penjajahan Belanda. Motif polos dipergunakan Bung Karno pada saat berpergian keluar kota. Ada dua motif, yang pertama motif monyet, ini kita bisa lihat, dan yang kedua ada motif polos. Ini ada lampu minyak, lentera, ada lukisan Bung Karno dengan salah satu imam Katolik. Ini Bung Karno bersama para gadis, anak-anak sekolah ini. Ini kamar tidur mertua Ibu Amsi dan anak angkat Ratna Joami Bung Karno. Kita bisa lihat. Jadi situasi kamarnya sama seperti situasi kamar Bung Karno, beratap atau berplafon dari anyaman bambu, dan juga tempat tidur yang dipasang kelambu bermotif putih semua. Ini ada salah satu potret peresmian rumah museum bekas rumah kediaman Bung Karno di ND oleh Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1954. Kita masuk ke belakang. Ini ada ruangan yang tertutup dengan keterangan ruang semedi atau ruang sholat Bung Karno. Jadi ketika di ND beliau melakukan ibadat, melakukan sholat, berada di dalam ruangan ini. Sayangnya kita tidak bisa melihat secara langsung keadaan di dalam ruangan karena ditutup. Jadi kemungkinan ruangan ini sangat sakral, makanya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ini lokasi di halaman belakang kediaman sang proklamator ketika berada di ND. Jadi dari jauh kita bisa lihat ini ada sumur. Di sumur tersebut ada sebuah kendi atau kumbang, dan juga ada beberapa ruangan. Ruangan tersebut terlihat samar, itu sepertinya dapur. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Jadi kita lihat dari sisi kanan terlebih dahulu. Jadi sini seperti ada halaman. Ini kemungkinan tempat santai beliau bersama para tetamu lain untuk mendiskusikan tentang perjalanan bangsa ini. Di sini ada sebuah batu nisan atau prasasti yang bertuliskan peresmian Purna Pugar, situs rumah pengasingan Bung Karno di ND Flores pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 oleh Profesor Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada sebuah bangku yang terbuat dari semen, ini kemungkinan baru dibentuk. Ini bentuk rumah beliau terlihat dari sisi belakang. Ada sumur. Kita sama-sama melihat sumur rumah pengasingan Bung Karno di ND. Sumur ini kendi tetap terbuat dari
karet. Sumurnya kedalaman sekitar 7-9 meter. Kedalamannya 7-9 meter. Ini dapur. Sepertinya tempat cuci piring. Ya benar, dapur dipergunakan oleh Bung Karno dan keluarga. Jadi cukup sekian bagian belakang dari rumah Bung Karno ini. Sekarang kita melihat di sisi samping. Terlihat dari samping ada sebuah pohon. Di sini ada sebuah keterangan situs rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Jalan Perwira, nomor tidak ada, dilindungi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini tampak samping. Jadi cukup sekian perjalanan wisata budaya, wisata sejarah kita pada kali ini. Oke, see you the next time.